dengan tim Persela Lamongan, maka peluang mereka untuk menuju ke babak semifinal menjadi sangat sulit. Dan ini pasti yang akan berusaha untuk dijaga oleh Arema Kronos Indonesia. Secara lengkap adalah pemain Arema Kronos Indonesia, asuhan pelatih Suharno. Ya, kita lihat di sini memang nama-nama tenar dari tim Arema diturunkan langsung. Ya, tidak ada nama Thierry Gattuso dan juga Dendi di sana. Kita lihat Gustavo Lopez, Christian Gonzalez dan Beto Gonçalves diturunkan. Starting line up seperti biasanya dimainkan. Ya, 4-3-3 Rendra. Seperti prediksi saya bahwa memang inilah kekuatan yang harus dimainkan oleh Arema. Ya, kita lihat bagaimana formasi terbaik yang dimiliki oleh Arema Kronos Indonesia diturunkan oleh pelatih Suharno dengan mengandalkan Igris Kadana, kapten tim Ahmad Bustomi dan juga Gustavo Lopez dengan trio penyerang yang ditampilkan sejak awal. Dan kita saksikan juga bagaimana para penonton yang ada di Tribun Timur, dan ini merupakan tim dari Arema Kronos Indonesia, begitu juga dengan Persela Lamongan yang tetap bersemangat untuk bisa meraih kemenangan di laga malam hari ini. Iya, ini dia Persela Lamongan yang dilatih pelatih Edward Chong. Koril Huda diistirahatkan, Roni Tripasanto juga yang mempunyai kemampuan cukup baik dimainkan. Sementara ada sedikit di sana rotasi di mana tidak nama Jusmadi digantikan oleh Dan Rosadet, juga mungkin Catur Pamungkas. Sementara ya, barisan depan ya Arif Arianto, Lepicik, Alves tetap diturunkan Rendra. Sementara Bijail, Cawa ini yang jarang dimainkan. Sekarang dimainkan untuk menjadi starting line up. 4-2-3-1 ini adalah kekuatan dari tim Persela, dan kerap juga bisa berubah jadi 4-4-2 di mana Lepicik kerap bermain di depan bersama dengan Adison Alves. Ya, formasi yang ditampilkan oleh pelatih Edward Chong untuk bisa mengimbangi tuan rumah Arema Kronos Indonesia. Laga ini memang menjadi laga yang sangat ditunggu-tunggu karena kedua tim asal Jawa Timur akan bisa menunjukkan kapasitasnya. Walaupun juga Persela sudah dipastikan tidak bisa lolos menuju ke semifinal, tetapi harga diri menjadi satu hal yang dipertaruhkan dalam laga malam hari ini. Kita lihat Roman Golian dan juga Ahmad Bustomi, dua kapten tim. Sementara ini kita lihat bagaimana Gustavo Lopez dan juga Christian Gonzalez dan Adison Alves, penyerang asal Brazil yang sejauh ini sudah mencetak 8 gol bagi Persela Lamongan. Bisakah menambah jumlah golnya di laga malam hari ini. Dan kita juga saksikan bagaimana banyaknya penonton-penonton wanita yang menikmati malam minggunya di stadion ini untuk memberikan dukungan. Begitu juga yang penonton-penonton cilik yang sudah sejak usia dini sudah menikmati dan juga menyenangi sepak bola Indonesia. Dan kita saksikan bagaimana briefing terakhir dari tim Arema Kronos Indonesia, pelatih Suharno, dan juga di kejauhan ada asisten pelatih Joko Susilo. Berduel, beradu strategi dengan pelatih muda yang musim ini tampil sangat luar biasa, yaitu Edward Chong, yang mampu memberikan sebuah penampilan yang sangat baik. Ini dia wasit Hadiana yang memimpin jalannya pertandingan antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan ini adalah penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah. Penjaga gawang yang pernah menjadi pemain terbaik ketika Arema menjadi juara di musim 2009 pada ISL kedua ketika itu. Dan bisakah kembali kali ini Kurnia Mega membawa timnya menjadi juara setelah sebelumnya pasti mengalahkan tim Persela Lamongan di laga malam hari ini dan juga meloloskan timnya menuju ke semifinal. Kita saksikan sudah bersiap-siap seluruhnya dan kick off akan dilakukan oleh Persela Lamongan di babak pertama ini. Semua kesiapan sudah diberikan instruksi oleh wasit Hadiana. Dan akan sama-sama kita saksikan pemirsa dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ini dia derby Jatim di babak 8 besar antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Dan kick off babak pertama sudah dilakukan. Ya, kembali sebuah umpan langsung diberikan Taufik Kasudin kepada Adison Alves. Berikan bola ke belakang kepada penjaga gawang Kurnia Mega Hermansyah. Igede Sukadana. Kembalikan bola kepada Ahmad John Alfarizi. Kembali Igede Sukadana. Gustavo Lopez kali ini yang harus bertarung dengan mantan timnya yang membesarkan namanya di kancah sepak bola Indonesia. Ya, mungkin bukan hanya seorang Lopez ya. Ada Samsul, ada juga Igede Sukadana. Di sana banyak pemain Arema memang sudah berpindah. Oh, ada tarikan dari Taufik Kasudin. Pelanggaran bagi kubu Arema Kronos. Ya, kita bisa saksikan bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Taufik Kasudin. Dan bebas sekali ini untuk Arema Kronos Indonesia. Ya, menarik baju dari Gustavo Lopez. Roni Tri Prasnanto. Gawang juga pernah membela beberapa tim seperti Kapas Pasuruan dan juga Persija Jakarta. Sementara ini dua pemain kita saksikan jadi pagar
Ada Bijahil Kalua dan juga Danu Rosade. Beto Gonçalves sudah berada dalam kotak penalti, sebuah tendangan ke tiang jauh dan kita lihat bagaimana pertandingan baru berlangsung. 1 menit, Christian Gonzalez membuat skor 1-0 unggul Arema Cruise Indonesia atas Persela Lamongan. Ya, kita lihat memang spesialis tendangan-tendangan bebas ya. Sebagai assister, kita lihat bagaimana tadi Gustavo Lopez melihat ke arah tiang jauh. Begitu bebas atau juga begitu gampangnya tadi kita lihat tandukan Eloko Gonzalez masuk ke sudut kanan gawang dari Roni Tri Prasnanto. Untuk kali pertama diturunkan di ajang 8 besar ini. Saya pikir ini satu tanggung jawab juga kerja yang harus sangat konsentrasi. Bam, masuk heading dari Eloko Gonzalez ketika dia dapat jumping dan memenangi duel udara. Ya, kita bisa saksikan bagaimana ini merupakan gol ke-13 dari Christian Gonzalez. Sebuah gol yang tentunya bisa membuat semangat bagi para pemain Arema Cruise Indonesia yang memang membutuhkan kemenangan dalam laga malam hari ini. Dan juga bisa membuat persaingannya secara pribadi dengan penjaga atau penyerang lainnya yaitu Samsul Arif hanya terpaut 2 gol saat ini. Dari trio penyerang tim Arema Cruise Indonesia yang ditampilkan, mereka memang memiliki trio penyerang yang sangat dahsyat. Karena sejauh ini dari 3 pemain tersebut sudah menghasilkan 38 gol. Iya, memang saya sudah katakan tadi memang 3 predator ini memang yang benar-benar memberikan kontribusi luar biasa bagi kubu Arema ya di musim ini. Dan memang sangat disayangkan kalau kita tidak melihat Arema lolos ke semifinal, Rendra. Bustomi yang tidak dibawa dan tidak diturunkan ketika Arema menyambangi Persipura dengan kondisi yang belum begitu prima. Memang ketika pun juga mereka memenangi pertandingan melawan Persipura di kandang, Bustomi pun juga agak sedikit dipaksakan sebenarnya. Dan ketika mereka sudah menang dengan skor 2-0, Bustomi ditarik keluar di babak kedua. Ya, kembali kita saksikan kali ini. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Kita bisa lihat bagaimana Kurnia Mega tetap meminta para pemain untuk menutup ruang tembak dan kali ini kesempatan bagi Srdan Lopicic untuk melakukan sebuah tendangan kali ini. Dan sebuah tendangan dari Srdan Lopicic, peluang didapatkan. Masih ada Ahmad Johan Alfarizi. Bola terlepas dari Christian Gonzalez. Masih kita lihat Srdan Lopicic. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan balik kali ini kita lihat dari Igede Sukadana kepada Beto Gonçalves atau Gustavo Lopez. Langsung memberikan bola, kita lihat kepada Samsul Arif. Ini dia peluang yang dimiliki oleh Arema Cruise Indonesia. Masih Samsul Arif dan sebuah tendangan Samsul Arif. Ini dia tendangan khas dari Samsul Arif. Mendapatkan bola, cut in ke dalam dan langsung melakukan shooting. Betul sekali. Namun sayangnya kita lihat usaha shooting ke tiang dekat dari Samsul Arif tidak sempurna. Dan masih menyamping dari gawang Roni Tri Prasnanto. Ini dia. Kita lihat long pass dari Gustavo Lopez langsung mengarah ke Samsul. Dan kita lihat cut in ke dalam melewati Taufik. Namun tendangannya masih menyamping dari gawang Roni Tri. Ya, bisa kita saksikan bagaimana sebuah tendangan khas dari Samsul Arif membuat para penonton cukup berdetak jantungnya melihat bagaimana para Arema Cruise Indonesia sejak menit awal ini langsung memberikan tekanan demi tekanan terhadap tim tamu Persela Lamongan. Kembali kita lihat bola dikuasai oleh Victor Igbonevo. Masih Victor Igbonevo yang menguasai bola, berikan lagi dia ke belakang. Kali ini kita lihat tidak mau bermain terburu-buru, bola dikuasai oleh Ahmad Bustomi, kembalikan lagi kepada Purwakayudi dan kali ini kepada Ahmad Johan Alfarizi. Terpleset. Masih, meninggalkan lapangan permainan kali ini Bijahil Kalua. Igede Sukadana yang merupakan tandem sejati bagi Gustavo Lopez di Persela Lamongan. Dan akhirnya musim ini sama-sama menjadi bagian dari Arema Cruise Indonesia dan kedua pemain ini memang sama-sama sangat kuat dalam bermain di lini tengah dan sudah saling mengetahui bagaimana keinginan dua pemain ini. Dan itu memudahkan bagaimana pelatih Soeharno akhirnya memberikan kesempatan kepada kedua pemain ini terus bermain bersama di Arema Cruise Indonesia musim ini. Purwakayudi kembali. Langsung berikan bola ke depan Purwakayudi. Terlalu terburu-buru, tidak ada pemain dari Arema Cruise Indonesia. Kali ini adalah Roman Golian yang juga pernah berbaju Arema Malang bersama dengan Arif Arianto dari kubu Persela Lamongan. Taufik Asrun. Langsung memberikan bola ke depan. Kita saksikan masih berhasil ditahan bola oleh Purwakayudi. Sebuah serangan kali ini Gustavo Lopez kembali kepada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez berikan lagi kepada Gustavo Lopez. Bermain cukup baik. Tidak dengan kontrol bola yang baik tadi Christian Gonzalez. Iya, maksud tadi ingin melakukan satu kali langsung tendangan ke gawang ya. Maksudnya juga melakukan first time
kicking, namun sayang sekali tidak begitu sempurna dan cukup menarik Indra. Di mana kita lihat kerjasama tadi antara Eloy Gonzalez memberikan bola kepada Lopez dan akhirnya kembali bola kepada Eloy Gonzalez, namun sayang sekali memang tendangannya tidak sempurna. Seperti mendapatkan satu chemistry yang luar biasa ya, ketika memang kita ingat waktu bermain untuk Persik Kediri, dia mempunyai tandem yang luar biasa itu Ronald Fagundes. Dan sekarang dia mendapatkan seorang tandem yang menurut saya juga luar biasa, Gustavo Lopez, di mana kontribusi gol Eloko pun sekarang memang kalau untuk usia seperti dia dikatakan cukup banyak Rendra ya. Betul sangat sekali. Produktif. Ya, bahkan juga kita bisa saksikan bagaimana ia saat ini juga sudah bisa melewati rekor atau juga jumlah gol dari pemain yang juga masuk dalam nominasi tim nasional, yaitu Greg Nokolo yang baru mencetak 12 gol, saat ini sudah mencetak 13 gol. Ya. Menjanjikan memang bagaimana penyerang-penyerang yang tampil yang untuk tim nasional Indonesia. Dimulai dari Samsul Arif dengan 15 gol, Christian Gonzalez 13 gol, dan juga ada penyerang yang saat ini tampil yaitu Greg Nokolo dengan 12 gol, ditambah lagi ada Ferdinand Sinaga yang juga sudah mencetak double digit. Ya, kita lihat bagaimana Suharno masih cukup tegang melihat timnya baru unggul 1-0 saat ini. Kita lihat ada Irsyad Maulana, ada Munhar juga, Juan Revi, Roman Golian berusaha untuk memperlambat tempo permainan Persela Lamongan. Wijahil Kalua, Beni Wahyudi kali ini meninggalkan lapangan permainan. Kita saksikan Beni Wahyudi. Umpan ke dalam tadi dilakukan oleh Edi Gunawan. Kali ini kembali sebuah serangan dari Arema Corons Indonesia. Christian Gonzalez kembali berikan bola. Berhasil direbut oleh Suroso. Ya, sebuah serangan dari Arif Arianto. Kembali ke tengah Arif Arianto kepada Serdan Lopicic. Kembali Bijahil Kalua. Serdan Lopicic berhasil direbut kembali kali ini. Dan Christian Gonzalez, sebuah serangan masih Christian Gonzalez, umpan kepada Beto Gonçalves. Beto Gonçalves direbut dengan baik oleh Roni Triprasanto. Ya, cukup baik kita lihat di sini Roni keluar dari area gawang ya, reading the game yang cukup baik. Dan sekarang serangan balik dari kubu Persela melalui Alves. Wow, kesempatan. Sayang sekali Lopicic. Ahmad Busomi kembali, masih Arema Corons Indonesia. Kita lihat pelan-pelan kali ini masih para pemain dari Arema Corons Indonesia. Ahmad John Alfarizi. Umpan dari Igede Sukadana. Kontrol bola dari Beni Wahyudi. Masih Beni Wahyudi. Kembalikan bola kali ini kepada Igede Sukadana. Mulai menguasai lini tengah para pemain dari Arema Corons Indonesia. Kita lihat Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Dipotong dari bola oleh Suroso. Kali ini kita lihat Danu Rosade kepada Edi Gunawan. Langsung berikan bola ke depan. Sebuah serangan juga kembali gagal. Kita saksikan masih berhasil direbut kembali oleh Arema Corons Indonesia. Muncul dari belakang kali ini Igede Sukadana dan masih ada Roman Golian. Peluang emas dari Igede Sukadana. Ya, kita lihat bagaimana tadi cukup baik ya. Muncul dari lini kedua Igede Sukadana melakukan running with the ball, dribble dalam area kotak penalti, melakukan tendangan keras. Namun masih mendapatkan blocking dari Roman Golian. Sepak bola kali ini bagi Arema Corons Indonesia. Gustavo Lopez sudah lakukan. Terjatuh, kita lihat Roman Golian. Ya, mendapat dorongan tadi, nampaknya. Kita lihat bagaimana Victor Igbodevo. Sementara ini hampir tidak ada tempat yang kosong dari tribun Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Karena memang ini merupakan laga terakhir bagi Arema Corons Indonesia di partai kandang di musim ini. Karena kalau kita melihat apabila Arema Corons Indonesia lolos ke semifinal pun juga pertandingan akan berlangsung di tempat netral. Ada beberapa opsi yang memang saat ini sedang digodok untuk bisa menjadi tempat penyelenggara dari semifinal dan juga final Indonesia Super League 2014. Dan laga terakhir mereka pun nanti akan menghadapi Semen Padang. Kita lihat bagaimana bola kembali berhasil diamankan oleh Roni Tri Prasnanto.
Serangan kembali kali ini Adison Alves. Masih Adison Alves cukup kuat di dalam melindungi bola. Kita lihat bagaimana Adison Alves. Pelanggaran tampaknya dilakukan dan kita lihat meringis kesakitan Adison Alves. Dilakukan oleh Benny Wahyudi tadi. Ya nampaknya tidak terlalu disengaja ya tadi Benny ya. Berusaha untuk mengambil bola namun akhirnya Benny melakukan injakan. Yaitu dia menginjak tumit belakang dari Adison Alves. Ya berusaha untuk mengambil bola tadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Kesempatan emas bagi Persela Lamongan. Untuk bisa mencetak gol. Dan juga membuat pertandingan imbang kembali. Kembali kali ini Srdan Lopicic. Kita lihat Roman Golian pun sudah berada dalam kotak penalti. Ada Taufik Castro dan juga Bijahil Kalua. Sudah dilakukan sebuah peluang emas dan kita lihat sundulan dari Bijahil Kalua tipis di samping kiri gawang. Iya, kita lihat di sini tekanan juga diberikan oleh Persela ya. Melalui set piece yang cukup baik tadi namun sayang sekali heading dari Bijahil. Masih menyamping dari gawang Kurnia Mega. Ya, sebuah tendangan yang dilakukan. Bagaimana kita bisa saksikan Bijahil Kalua seperti lepas dari pengamatan pemain bertahan Arema Kronos Indonesia yang tidak ada yang melompat ketika sepak pojok ini. Terlepas bola dari Ahmad Bustomi. Direbut kita lihat oleh Danu Rosade. Srdan Lopicic kembali kepada Danu Rosade. Catur Pamungkas kali ini kembali berikan bola. Bijahil Kalua ke belakang lagi kepada Roman Golian. Sebuah umpan Roman Golian berhasil direbut kali ini oleh Samsul Arif. Dan kita lihat kecepatan dari Samsul Arif masuk dalam beda kotak penalti. Peluang didapatkan Samsul Arif dan terlepas dari Christian Gonzalez. Peluang emas dari Arema Kronos Indonesia. Ya kita lihat ya, tidak ada begitu terlalu egois ya dari seorang Samsul Arif yang sebenarnya punya kans itu Rendra untuk bisa melakukan tendangan ke arah gawang. Namun sayang sekali maksud untuk memberikan umpan tarik kepada Eloko Gonzalez terlalu deras dan tidak bisa disambut tadi oleh Eloko Gonzalez. Catur Pamungkas kali ini. Kita lihat Rendra bagaimana setiap sudut dari tribun di Kanjuruhan sudah disaki para penonton Rendra. Karena memang ini dikatakan Rendra tadi bahwa ini pertandingan terakhir di mana mereka bisa menyaksikan Arema bermain di kandang. Ya, sebuah umpan dari Taufik Castro. Kembali berhasil dipotong oleh penjaga Kurnia Mega. Umpan yang sangat baik tadi dari Taufik Castro. Ahmad Bustomi kembali kali ini. Masih Ahmad Bustomi. Bersabar dengan Igede Sukadana. Ya, adanya atau hadirnya Igede Sukadana memang membuat kerja dari Ahmad Bustomi lebih ringan ya. Betul. Dibandingkan dengan musim lalu. Dan mungkin juga bukan hanya Sukadana ya. Ketika pun juga akhirnya Bustomi bermain bersama dengan Juan Revi atau juga dengan Hendrosis ya. Saya pikir mereka bisa memberikan satu support permainan kepada Bustomi. Ya, Ahmad John Alfarizi. Masih Ahmad John Alfarizi. Sedikit terlambat tadi Ahmad John Alfarizi memberikan umpan atau juga melakukan tendangan langsung. Srdan Lopicic ini dia pemain yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari beberapa klub di Indonesia Super League. Peluang dari Christian Gonzalez untuk menambah jumlah golnya Sirna tadi ketika ini adalah peluang emas yang dimiliki. Sebuah kesalahan Roman Golian, bola berhasil direbut dan Samsul Arif dengan dribble yang sangat cepat. Ya ini kalau memang lini pertahanan sering melakukan kesalahan seperti ini Rendra akan dihukum habis-habisan oleh seorang Samsul Arif punya disiplin yang sangat luar biasa. Betul sekali. Namun sayang sekali kita lihat umpan tariknya tadi gagal. Dan dipastikan memang akan menjadi kerja keras bagi Taufik Castro ataupun juga Roman Golian untuk memberikan pengawalan. Karena di kondisi lain juga Suroso sudah dipastikan akan sulit untuk bisa mengejar Samsul Arif. Ahmad Johan Alfarizi kali ini. Kembali kita saksikan masih Gustavo Lopez. Masih ada Roman Golian. Kembali Christian Gonzalez. Benny Wahyudi kembali. Ya kita lihat bagaimana permainan dari para pemain Arema ya dengan bola-bola mendatar cepat. Memindahkan arah ke kiri atau ke kanan melalui Gustavo Lopez ini mungkin ya yang agak sedikit sulit untuk bisa para pemain Persela untuk konsen menjaga arah-arah bola ini.
Arif Arianto. Masih Arif Arianto, sangat baik keeping bola dari Arif Arianto. Mendelay bola karena memang supporting yang agak sedikit lambat dari pemain lain ya di Persela Lamongan. Serdan Lopicic mendorong bola, true pass kali ini kepada Adison Alves. Masih Adison Alves. Dan Adison Alves ya tadi diberikan bola kepada Bijahil Kalua. Ya. Dan ini satu perubahan permainan yang cukup menarik ya. Di mana Bijahil yang kerap ya Kurniawan nampaknya mengalami cedera di bagian otot paha belakangnya Rendra. Tadi terlihat ketika dia mengambil bola berlari agak sedikit menahan di bagian paha belakangnya. Dan ini akan mengkhawatirkan ya. Ini dia kita lihat munculnya seorang Bijahil yang cukup baik ya dari sektor sayap kanan. Dia muncul mengisi tempat yang kosong. Memberikan umpan tarik kepada Adilson namun tendangannya masih melenceng. Ya ini menjadi sangat menarik ya karena kalau kita bisa saksikan bagaimana pertahanan dari Arema Kronos Indonesia 2 kali sudah ditembus tadi melalui sebuah heading dan sekarang bisa melalui sebuah true pass. Betul. Konsentrasi yang memang kerap menjadi satu catatan ya bagi pertahanan dari Arema. Kita lihat kali ini kembali bola dikuasai oleh Purwaka Yudi. Ya pelanggaran Lopicic tadi terhadap Ahmad Bustomi. Oh baik sekali. Ya. Oh offside sayang sekali. Satu true pass yang sangat cantik sekali dari Sukadana tadi ya. Namun sayang sekali Samsul udah berdiri pada posisi offside. Ya kita lihat tipis sebenarnya memang bagaimana posisi dari Samsul Arif dengan Roman Golian. Balik kali ini bola dikuasai oleh Ahmad John Alfarizi. Kembali Ahmad Bustomi. Catur Pamungkas dan Nur Rosadi. Berikan bola kepada Edi Gunawan. Ya, Gustavo Lopez. Kembalikan kepada Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Oh. Salah umpan tadi Samsul Arif. Ya. Kita lihat berusaha berebut bola. Sangat berani kita lihat pengambilan bola dari Ahmad Bustomi. Depan ke dalam akan dilakukan oleh Taufik Asrun. Persela Lamongan masih menyisakan 2 partai tandang di babak 8 besar ini. Yang pertama adalah mereka menghadapi tuan rumah Arema Kronos di laga malam hari ini. Dan yang kedua adalah di pertandingan terakhir nanti mereka akan menghadapi Persipura Jayapura. Dan kali ini bola dikuasai oleh Bijahil Kalua, Arif Arianto. Kembali kita lihat Edi Gunawan mengajak lari Edi Gunawan. Kita saksikan masih Edi Gunawan dibayang-bayangi terus dia oleh Ahmad Bustomi. Umpan kembali Edi Gunawan dan peluang. Dan ini dia yang kita saksikan adalah 2 kali bagaimana back tengah dari Arema Kronos Indonesia kalah dalam duel udara. Dan diawali dari adu sprint ya Edi Gunawan dan juga tadi Beni Wahyudi yang kita lihat ketika Edi Gunawan melakukan crossing gagal tadi kita lihat tadi untuk melakukan atau juga memblok Beni Wahyudi dan bola mengarah kepada Adison Alves. Namun Bustomi nampaknya yang agak terlambat untuk memotong bola. Sayang sekali kita lihat sini heading dari Alves tidak mengarah ke gawang. Kita lihat ekspresi dari pelatih Edward Chong. Dan kali ini Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Kembali mendorong bola kepada Ahmad Johan Alfarizi. Masih Gustavo Lopez kali ini. Kita lihat Gustavo Lopez. Pintar sekali dia memantulkan bola ke
kaki Bijahil Kalwa dan lemparan ke dalam kali ini untuk Arema Kronos Indonesia. Samsul Arif direbut bola oleh Bijahil Kalwa. Serdan Lopicic. Sebuah serangan bermain 1-2 Serdan Lopicic dengan Arif Arianto. Masih Serdan Lopicic kali ini mengajak lari Purwaka Yudi. Kita lihat Serdan Lopicic umpan ke tengah kembali. Terlalu deras untuk Adison Alves. Ya cukup menarik ya kita lihat bagaimana sprint dari Serdan dan juga akurasi crossingnya ya. Cukup baik namun sayang sekali tidak ada pemain di daerah kotak penalti dari Arema Kronos. Ya, bisa kita saksikan kali ini umpan dilakukan ke tiang jauh. Masih Samsul Arif. Gagal kali ini serangan dari Arema Kronos Indonesia. Purwaka Yudi. Gustavo Lopez. Samsul Arif kembali. Umpan Samsul Arif masih berhasil ditahan tadi oleh Suroso. Igede Sukadana. Purwaka Yudi kali ini. Ya, Ahmad Bustomi. Ya, bisa kita lihat memang ketika melakukan penyerangan hanya menyisakan Victor Igbonefo dan Purwaka Yudi dari Arema Kronos Indonesia. Dua back sayap mereka sudah berada di lawan atau di daerah lawan. Igede Sukadana. Kembali kepada Igede Sukadana. Kita lihat memberikan umpan kepada Beni Wahyudi yang muncul. Terlalu deras. Kita lihat bola untuk Beni Wahyudi. Kita saksikan bagaimana Igede Sukadana. Mempunyai nama gede namun dengan tubuh yang cukup mungil ya Andre. Namun kita lihat dengan penampilannya dan kekuatannya cukup luar biasa ya di sektor tengah dari Arema. Ya, Igede Sukadana memang penampilannya boleh dibilang makin matang, jadi ya, makin matang ketika pindah ke Arema Kronos Indonesia. Betul. Kembali Bijahil Kalwa. Pelanggaran dari Gustavo Lopez terhadap Danur Rosade. Beruntung tadi tidak diberikan kartu. Bagaimana pelanggaran dari Gustavo Lopez terhadap Danur Rosade. Mengaitkan kakinya. Agak nakal ya. Dan bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Kembali sebuah serangan dilakukan. Ya, kita lihat umpan kembali ke dalam kotak penalti. Dan peluang didapatkan. Kita saksikan bagaimana Serdan Lopicic meminta rekan-rekan untuk masuk ke dalam sebenarnya tadi. Kerja keras dilakukan oleh Serdan Lopicic di laga malam hari ini. Dan ini dia Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves dengan ciri khas permainan dribbling-dribblingnya. Gustavo Lopez. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Gustavo Lopez. Mencip bola berikan tadi maksudnya kepada Beto Gonçalves, direbut oleh Suroso. Edi Gunawan masih Persela Lamongan. Cukup menarik ya. Edi mengira bahwa ada satu pemain mungkin yang mengalami cedera dan dia agak kecewa Rendra, di mana dia bermaksud untuk melakukan atau juga memberikan atau membuang bola untuk bola fair play. Ya, kita lihat memang bagaimana Catur Pamungkas yang sudah kembali berdiri. Setelah tadi ini dia bagaimana tangan dari Gustavo Lopez memang sempat mengenai mata dari Catur Pamungkas. Ya. Dan melihat wasit dan memberikan tendangan bebas, ia langsung kembali berdiri. Roman Golian. Kembali kita saksikan tekanan dilakukan oleh Taufik Kasrun. Masih Taufik Kasrun. Cukup baik tadi masih melewati Purwaka Yudi. Pemain yang menjadi andalan di lini tengah pertahanan dari tim Arema Kronos Indonesia. Kembali kita saksikan.
Igede Sukadana. Ke belakang kembali. Ya, kembali akurasi long pass yang tidak berjalan dengan sempurna ya. Dan menurut saya ini bukan satu kekuatan dari tim Arema ya, di mana mereka mengandalkan long pass. Sudah 2 kali tadi usaha long pass yang tidak begitu sempurna dan akhirnya menggagalkan serangan Arema. Igede Sukadana. Kembali kita lihat. Tempo permainan memang berlangsung dengan hal seperti sekarang ini. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Dan sekali-sekali memang kecepatan dari para pemain kedua tim berusaha untuk melakukan serangan balik. Umpan dari Ahmad John Alfarizi. Kembali berhasil digagalkan oleh Edi Gunawan. Kali ini bertukar posisi. Samsul Arif melakukan penyerangan dari sebelah kanan. Kembali ke dalam kali ini. Berhasil kembali direbut Beni Wahyudi. Gustavo Lopez. Umpan dari Gustavo Lopez. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, nampaknya deflected Rendra. Dan sepak pojok bagi Arema Indonesia, Arema Kronos. Kembali sebuah umpan. Serangan balik kembali dilakukan kali ini oleh Persela Lamongan. Srdan Lopicic. Masih Srdan Lopicic. Umpan tidak berhasil dikejar oleh Bijahil Kalua. Ya, terlalu deras umpannya tadi. Sementara Srdan Lopicic mendapatkan cedera nampaknya. Beradu body dengan Gonzales. Ya, kita lihat bagaimana advantage yang diberikan tadi oleh wasit Hadiana. Dan ini dia Srdan Lopicic, pengatur serangan yang menggantikan peran dari Gustavo Lopez. Dan cukup sukses sehingga publik Lamania pun sudah mulai melupakan Gustavo Lopez dengan hadirnya Srdan Lopicic. Lebar ke dalam kali ini bagi Arema Kronos Indonesia. Kembali kita saksikan bola masih dikuasai oleh para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Gustavo Lopez, Beto Gonçalves kembali kepada Ahmad John Alfarizi. Masih Beto Gonçalves. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Ya, ini dia kita lihat bukan hal yang biasa yang dilakukan oleh Christian Gonzalez, tapi masih mampu memberikan umpan. Betul. Catur Pamungkas masih bisa mengontrol bola. Kembalikan ke belakang. Masih Catur Pamungkas. Kali ini diberikan bola kepada Taufik Kasrun. Masih Taufik Kasrun. Direbut oleh Gustavo Lopez. Ya, sedikit terlambat. Kita lihat. Namun tadi kelihatannya memang mengenai dada ya. Ya, masih bukan lengan menurut saya Rendra. Bahu yang mengenai. Kembali terjadi perebutan bola. Adison Alves masih bisa memberikan umpan. Adison Alves. Serangan kembali kali ini dilakukan. Masih bola dikuasai oleh Beto Gonçalves. Igede Sukadana.
Kembali kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Mungkin kelebihan dari Persela Lamongan adalah juga mereka memiliki kolektivitas yang baik ya sejauh ini. Karena kita saksikan dengan materi pemain yang jauh dari segi harga maupun juga dari segi kualitas dengan Arema Kronos Indonesia. Tapi mereka mampu mengimbangi permainan terbuka dari Arema Kronos Indonesia. Ya, itu yang dikatakan bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Coach Edward Chong ya cukup baik sekali ya. Dengan kualitas pemain seadanya, dia bisa membuat tim ini sampai lolos ke 8 besar, Hendra. Dan itu terlihat, kita lihat di sini bagaimana kontribusi permainan dan juga defense efektif yang mereka lakukan sampai sejauh ini masih membuat kesulitan ya bagi Arema untuk bisa menekan. Terlepas dari gol tadi melalui set piece ya. Kita lihat bagaimana mereka melakukan satu pressing, organisasi defense yang cukup baik. Ya, dan mereka tidak bermain bertahan. Itu dia mungkin yang bisa kita saksikan di sini ya. Mereka tidak memarkir bus, mereka juga tetap meladeni permainan Arema Kronos Indonesia. Kita lihat, dan begitu kesulitan sekarang ini Arema Kronos Indonesia untuk bisa menembus Persela Lamongan. Ahmad John Alfarizi. Ya. Dan pada akhirnya kita beberapa kali ya momen ketika pemain Arema harus menarik bola dan membuang bola ke belakang ya. Memberikan ke pemain di belakang. Karena memang begitu rapatnya pertahanan dari tim Persela Lamongan. Ya, mungkin ketika transisi dari menyerang menuju bertahan, Persela lumayan baik, tapi mungkin kekurangannya adalah transisi dari bertahan menuju penyerangan ya. Adison Alves terlalu jauh jaraknya dengan lini tengah. Bukan pelanggaran, Beni Wahyudi kali ini masih Beni Wahyudi menguasai bola. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Suroso. Ya, keras dari Suroso. Pemain juga yang lama berkostum Arema ya. Kita lihat bagaimana berusaha untuk melewati Suroso. Ya, dan memang jelas yang diambil kaki bukan bola oleh Suroso. Betul. Dengan bebas kali ini bagi Arema Kronos Indonesia. 3 pemain diminta oleh Roni Tri Prasnanto. Kita lihat ada Bijahil Kalua, Serdan Lopicic dan juga Catur Pamungkas. Dan tendangan bebas kali ini akan kita tunggu siapa akan mengambil. Sudah mengambil ancang-ancang adalah Gustavo Lopez. Walaupun juga dengan posisi ini tendangan kaki kiri dari Christian Gonzalez sangat-sangat berbahaya. Ya. Kita lihat mengambil ancang-ancang para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Ya, Christian Gonzalez terbaca tadi. Dan masih Igede Sukadana. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, serangan balik kali ini. Betul. Terlalu maksa, dan ini serangan balik kita lihat. Ya, 4 pemain menghadapi 2 pemain kali ini. Dan Edi Gunawan tidak mau mengambil resiko. Kita lihat bagaimana Purwaka Yudi langsung membuang bola. Kesempatan yang sangat terbuka ya, dan kita lihat kontribusi passing tadi dari Arif Arianto nampaknya tidak begitu sempurna. Kita lihat begitu kecewanya tadi Edi Gunawan. Sepak pojok kali ini Roman Golian sudah maju juga. Kita saksikan bagaimana Persela Lamongan memiliki kesempatan melalui sebuah serangan balik tadi. Sebuah set piece yang gagal tadi dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia. Sepak pojok. Sebuah tendangan sudah dilakukan. Kembali masih berhasil disundul tadi. Dan kali ini bola Arif Arianto. Dan sundulan berikutnya kita lihat. Lepas tadi bola dari Victor Igbonevo dan disundul oleh Adison Alves, tapi masih lemah. Betul. Mengarah ke gawang, namun masih bisa dijangkau dengan baik oleh Kurnia Mega. Crossing yang cukup baik dari Arif Arianto. Kita lihat Edward Chong. Danu Rosadi. Nyatanya memang sangat sulit ya bagi Arema juga untuk bisa menembus daerah pertahanan dari Persela ya. Walaupun juga sudah tertinggal 1 gol, kita lihat bagaimana kontribusi, konsentrasi dari para pemain di daerah pertahanan dan juga ke tengah cukup baik sekali. Ya, materi pemain yang dimiliki oleh Persela Lamongan di musim ini memang tidak lain adalah materi yang mereka didik sejak dini dalam usia junior, karena memang Persela Lamongan juga pernah menjadi juara di ISL U21 dan beberapa pemainnya pun sekarang sudah bermain di level senior. Kita lihat ada Danu Rosade, lalu juga kita saksikan memang ada Bijahil Kalua, ada Radikal Idealis. Ya. Itu menjadi materi pemain yang memang sangat berharga bagi Persela Lamongan musim ini.
Tendangan bebas kembali bagi Arema Kronus Indonesia. Masih berhasil diamankan tadi. Adison Alves, Ahmad John Alfarezi berikan bola ke belakang, kali ini kepada Purwaka Yudi. Pemain yang berdiri paling terakhir di jantung pertahanan dari Arema Kronus Indonesia. Sapuan bola tidak maksimal tadi dari Taufik Kasrun. Dan berhasil direbut oleh Samsul Arif. Masih Samsul Arif, kali ini kita lihat mengecor Roni Triprasnanto. Dan berikan bola ke tengah, kepeluang dari Beto Gonçalves. Ya, ini satu kegagalan yang sangat luar biasa, Rendra. Tidak seharusnya juga atau tidak. Jarang sekali kita lihat di sini Beto Gonçalves melakukan hal seperti ini. Kita lihat satu kesalahan dari Taufik Kasrun memberikan bola back pass, dan dengan kecepatannya Samsul mencuri bola, memain-mainkan Roni. Namun sayang sekali umpan tariknya kepada Beto yang sudah berdiri begitu bebas, dan tendangannya wow, luar biasa, tidak masuk. Bukan hari bagi Beto Gonçalves ketika gawang sudah kosong dan hanya berjarak beberapa meter. Beto Gonçalves, predator yang biasanya sangat kuat dalam memberikan sebuah peluang-peluang bagi pencetak gol, kali ini gagal menjebol gawang dari Persela Lamongan. Ya, dan kita bisa saksikan bagaimana kesalnya bench dari Arema Kronus Indonesia. Peluang emas yang sia-sia tadi dari Beto Gonçalves. Dan kali ini bola dikuasai oleh Igede Sukadana. Kembali kepada Ahmad Juan Alfarezi. Igede Sukadana. Samsul Arif. Kembali kepada Igede Sukadana, dan Igede Sukadana kali ini berhasil ditangkap oleh Roni Triprasnanto. Ya, kita saksikan bagaimana Taufik Kasrun mulai diberikan tekanan demi tekanan oleh para pemain Arema Kronus Indonesia. Dan kali ini ada Sordan Lopicic. Intercept tadi dari Beni Wahyudi. Beto Gonçalves. Dan sebuah umpan yang cukup baik dari Gustavo Lopez kepada Beni Wahyudi. Masih kita saksikan sebuah umpan dari Beni Wahyudi. Masih dipotong dengan baik. Intercept tadi Suroso. Gustavo Lopez. Pelanggaran dari Gustavo Lopez. Dan Rosario nampaknya. Ya, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Dan Rosario terhadap Gustavo Lopez. Tendangan bebas kali ini. Ada Gustavo Lopez dan juga Ahmad Bustomi. Dan tendangan dari Ahmad Bustomi. Cukup keras tendangan dari Ahmad Bustomi. Berada di samping kiri atau samping kanan dari gawang Roni Triprasnanto. Iya, lagi-lagi kita lihat di sini Arema gagal untuk menambah gol ya. Melalui set piece dari Ahmad Bustomi. Masih menyamping dari gawang Roni Triprasnanto. Roman Golian. Catur Pamungkas. Kembali kepada Arif Arianto. Wahyudi tadi. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Roman Golian. Ahmad Juan Alfarezi. Ya, kartu kuning ya, harus kita bisa diberikan. lihat memang ini memang sebuah ada itikat tidak baik ya dari Roman Golian, dan kartu kuning diberikan oleh Hadiana terhadap Roman Golian. Sudah beberapa kali kita lihat Roman Golian melakukan pelanggaran dan akhirnya diberikan kartu kuning pertama dalam pertandingan pada malam hari ini. Ya, kartu kuning diberikan kepada Roman Golian yang memang sudah mulai kewalahan menahan gempuran-gempuran dari para pemain Arema Kronus Indonesia. Dan ini merupakan
kartu kuning ke-6 bagi Roman Golian sepanjang musim ini. Kita lihat kembali sebuah tendangan bebas. Dikawal ketat Christian Gonzalez. Dan mengambil ancang-ancang kali ini adalah Gustavo Lopez. Sebuah chip bola kepada Victor Igbonevo. Dibuang tadi oleh Roman Golian. Lihat Roman Golian memegang ban kapten bagi Persela Lamongan. Setelah Khairul Huda tidak ditampilkan di laga malam hari ini. Pelan saja bola. Sebuah umpan, kembali gagal. Purwakayudi. Victor Igbonevo. Oh, lepas dari perangkap offside, kita saksikan. Terlalu tinggi untuk Ahmad Johan Alfarizi bola tadi. Ya, satu usaha tadi dari Samsul untuk memberikan bola kepada Alfarizi, namun terlalu tinggi. Baik sekali kita lihat bagaimana visi bermain dari seorang Lopez yang memindahkan arah. Namun sayang sekali kita di sini crossing dari Samsul tidak begitu sempurna. Oh. Ya, kita saksikan Ahmad Johan Alfarizi. Anggaran kembali terjadi dengan bebas kali ini untuk Arema Kronos Indonesia. Victor Igbonevo. Masih Victor Igbonevo. Maksudnya tadi kepada Beto Gonçalves. Ya, kita lihat. Bola masih berhasil diamankan tadi. Beto Gonçalves. Ya, kembali sebuah umpan. Kali ini meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya masih kata dengan gawang saja. Menit terakhir di waktu normal pertandingan dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. 1-0 Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamongan. Lewat gol yang dicetak oleh Christian Gonzalez. Dan sekali lagi memang Arema Kronos Indonesia membutuhkan kemenangan untuk bisa mengamankan satu tiket ke semifinal yang juga masih akan ditentukan di laga terakhir nanti. Ada 3 tim yang saat ini memang memiliki peluang yang sama, yaitu Persipura Jayapura, lalu juga Semen Padang dan Arema Kronos Indonesia. Lihat Beni Wahyudi. Berikan bola kembali kepada Samsul Arif. Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Ya, kita lihat peluang kembali dapatkan. Oh. Ya, nampaknya penalti. Ya, kita lihat bagaimana pelanggaran cukup keras terhadap Samsul oleh Roman Golian. Ya, kembali akan kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana Samsul Arif dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dan wasit Hadiana menunjukkan titik putih. Penalti untuk Arema Kronos Indonesia. Ya, ini dia. Oh, iya. Memang tendangan mengarah kepada kaki Samsul. Ya, walaupun bola sebenarnya sudah meninggalkan ini dia. Posisi ya, tapi betul sekali. Kita bisa saksikan adalah hantaman kaki dari Roman Golian yang tampaknya masih cukup kesal dengan Samsul Arif yang sering menyulitkan di jantung pertahanan. Betul. Terlalu lincah, Rendra. Dan Samsul ya diberikan kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi gol ya. Kita lihat.
Ini bisakah menjadi gol ke-16 bagi Samsul Arif. Dan Samsul Arif, Ya. 2-0 Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamongan. Dan gol ke-16 bagi penyerang Tim Nasional Indonesia, Samsul Arif. Ya, cukup tenang, cukup dingin. Kita lihat bagaimana Samsul ya. Di menit injury time akhirnya menambah keunggulan bagi Arema Kronos Indonesia menjadi 2-0. Kita lihat Roni Tri Prasnanto gagal untuk bisa menghalau bola. Dan ke arah yang berbeda yang bam masuk tendangan dari Samsul. Cukup dingin sekali Rendra. Sebuah gol yang sangat berarti sekali tentunya bagi Samsul Arif. Walaupun memang sangat sulit untuk bisa mengejar Pacho Kemone, tapi menambah jumlah gol yang sangat baik sebagai penyerang lokal yang cukup memiliki kualitas yang sangat baik. Kita lihat wasit Hadiana yang memimpin jam pertandingan sudah meniupkan peluit 2-0. Sementara ini Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamongan lewat gol Christian Gonzalez dan juga Samsul Arif. Lamongan yang memang sudah tersingkir dari babak 8 besar. Sementara ini kita saksikan wasit Hadiana sudah bersiap-siap. Kick off babak kedua dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang segera dilakukan. Skor sementara adalah 2-0. Arema Kronos Indonesia unggul dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, gol dari Arema Kronos Indonesia dicetak oleh Christian Gonzalez melalui sundulan kepala dan juga melalui tendangan penalti yang dilepaskan oleh Samsul Arif. Kembali kita lihat peluang didapatkan kali ini Benny Wahyudi masih dalam daerah kotak penalti dan Benny Wahyudi. Dan tendangan berikutnya masih berhasil diamankan. Kita saksikan Gustavo Lopez berhasil merebound bola tadi. Kita lihat bagaimana serangan yang dimiliki oleh Arema Kronos Indonesia hampir sama tadi dengan babak pertama. Di menit-menit awal mereka langsung melakukan serangan. Dan kali ini sebuah tekanan dilakukan. Samsul Arif. Arif Arianto. Serdan Lopecic. Kembali kali ini bola. Tekanan yang coba dilakukan oleh Bijahil Kalua. Catur Pamungkas. Ya, kembali kita saksikan bagaimana Ahmad Johan Alfarizi melakukan overlapping. Ahmad Johan Alfarizi memang penampilannya musim ini juga sangat luar biasa ya untuk Arema Kronos Indonesia. Dan saya pikir juga di sektor bek kiri tidak tergantikan ya. Banyak Karab memang mendapatkan rotasi dengan Thierry Gattuso ya, yang bisa bermain di berbagai posisi. Kembali kita lihat Roman Golian melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap Alfarizi. Ya, kembali sebuah serangan kali ini. Nah, bebas dilakukan sundulan kali ini dari Christian Gonzalez. Masih belum bisa juga jebol gawang dari Persela Lamongan. Kurnia Mega kembali kepada Benny Wahyudi. Serangan coba dilakukan. Ya, kita saksikan kali ini masih Ahmad Johan Alfarizi. Kembali sebuah serangan dilakukan Serdan Lopecic. Ya, Purwaka Yudi. Sedikit pelan-pelan para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Oh, baik sekali. Beto Gonçalves lepas dari Edi Gunawan.
Dan tendangan kita Wow! lihat. Ya, kita akan lihat offside. offside. Betul, Ini offside. adalah offside karena Betul. posisi dari Christian Gonzalez berada di belakang pemain bertahan dan kalau Christian Gonzalez Bola mendiamkan kira-kira sepertinya masuk sudah nggak itu? mengarah ke gawang. Ya, tendangan yang cukup baik tadi sudah mengarah ke gawang ya. Namun kita lihat usaha tadi dari Eloko Gonzalez akhirnya berbuah offside ini dia. Ya, dan tayangan lambat kita saksikan. Iya, bola sebenarnya sudah akan mengarah ke gawang, Rendra. Sudah memberikan sebuah tepuk tangan tetapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, kembali protes terus dari Roman Golian yang seharusnya ini bisa berakibat fatal ya. Ketika dia terus memprovokasi wasit dengan protes dan protes. Karena Roman Golian sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Ya, kita saksikan. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Samsul Arif dan diteruskan oleh Christian Gonzalez tapi terperangkap dalam posisi offside. Ya, kembali kita lihat. Srdan Lopicic. Oh, ya ada tarikan tadi memangnya sedikit dari Ibu Nevo terhadap Edison Alves. Namun lolos dari pandangan wasit. Dan kali ini kembali sebuah serangan dari Beni Wahyudi. Pelan Victor Ibonevo berikan bola kepada Igede Sukadana. Masih Igede Sukadana. Mendorong bola kembali kepada Christian Gonzalez. Dan bola, masih berhasil dikontrol dengan baik oleh Gustavo Lopez. Kali ini adalah Samsul Arif. Masih Samsul Arif kepada Beto Gonçalves. Dan Beto Gonçalves. Pelan tendangan dari Beto Gonçalves. Peluang didapatkan tadi oleh Arema Kronos Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana Samsul Arif kali ini bermain lebih ke tengah. Seperti menjadi penyerang bayangan bagi Beto Gonçalves dan juga Christian Gonzalez. Mungkin satu hal yang harus dilakukan oleh Persela Lamongan untuk musim yang akan datang apabila mereka akan tetap mempertahankan Adison Alves adalah mencari tandem yang pas untuk Adison Alves agar ia tidak juga berjuang sendirian seperti di musim ini. Ya, dan itu semua kembali kepada finance dari manajemen ya. Financial manajemen apakah mereka bisa merubah musim ini lebih baik atau musim depan lebih baik lagi dibandingkan musim ini. Kalau memang mereka ingin tetap memberikan kontribusi baik ya. Ya, kembali sebuah umpan dilakukan. Datang kali ini bantuan dari Samsul Arif. Oh, ya dianggap merupakan pelanggaran dari Suroso. Ya, kita bisa saksikan bagaimana tadi pelanggaran dilakukan oleh Suroso terhadap Beto Gonçalves. Ya, ini dia kita lihat. Ya. Nah, bebas kali ini. Yang dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia, sebuah peluang yang dimiliki oleh Arema Kronos Indonesia. Bisakah mereka memanfaatkan peluang ini? Ada Gustavo Lopez untuk bersiap-siap. Kita saksikan Gustavo Lopez sudah mengambil ancang-ancang. Dan juga ada Christian Gonzalez. Kecepatan kali ini didapatkan. Ya, Gustavo Lopez. Dan gol kali
ini dicetak oleh Gustavo Lopez 3-0. Dan sebuah gaya tanpa selebrasi dilakukan oleh Gustavo Lopez yang menjebol gawang dari Persela Lamongan. Karena kita tahu di Persela Lamongan lah Gustavo Lopez lahir dan dikenal di kancah sepak bola Indonesia. Iya, satu penempatan yang sangat luar biasa ya melalui set piece ini kita lihat begitu dingin. Saya pun mengira bahwa bola akan ditendang bola di atas ya. Namun bola menyusur yang dilakukan oleh seorang Gustavo Lopez, jenderal lapangan tengah dari Arema, sangat luar biasa. Sangat cerdik dan kita lihat tidak ada satu selebrasi yang berlebihan dari seorang Gustavo Lopez. Cukup hanya memanjatkan doa. Ini dia. Cantik sekali Rendra. Iya. Sudut yang sangat jauh dan sangat sulit bagi Ronny Tri untuk bisa menangkapnya. Ya, dan tendangan melengkung ini memang benar-benar akan membunuh kiper siapapun Iya. juga ya. Karena memang ditaruh di pojok gawang. Betul. Dan kelebihan yang seperti Anda katakan tadi bahwa dia ternyata memplacing bola di bawah bukan di atas. Dan mengecoh penjaga gawang Ronny Tri Prasnanto. 3-0 kali ini Arema Cronus Indonesia unggul. Dan kemenangan yang sangat berharga bagi Arema Cronus Indonesia yang melakoni laga terakhir dalam partai kandang di Indonesia Super League 2014. Peluang kembali didapatkan kali ini adalah Beto Gonçalves. Ya, nampaknya Ronny Tri akan mendapat bulan-bulanan ya bagi para pemain Arema yang nampaknya semakin buas di babak kedua ini untuk memberikan tekanan. Kita lihat penurunan konsentrasi nampaknya sudah mulai terjadi bagi kubu Persela Lamongan. Ya, stamina adalah menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi Persela Lamongan, terutama masih di babak kedua. Karena dua bek tengah mereka pun juga Roman Golian dan juga Suroso adalah bukan pemain yang masih berusia muda. Sehingga di babak kedua sering sekali mereka kedodoran dalam mengejar pemain-pemain lawan. Terutama adalah pemain-pemain seperti Arema Cronus Indonesia mengadakan kecepatan seperti Samsul Arif dan juga Beto Gonçalves. Dan kali ini kita lihat sebuah serangan balik cukup cepat. Bagaimana Roman Golian sudah meninggalkan posnya. Masih Gustavo Lopez. Pleset Gustavo Lopez. Ya, dianggap melakukan tarikan tadi. Ya, dan Rosade. Ya, memang kalau kita saksikan memang posisi dari Gustavo Lopez memang sebenarnya adalah terpleset. Betul. Ya, ini dia. Kita lihat Dan- terpleset. Ya, dan ini satu keputusan yang menurut saya agak sedikit salah ya dari sang pengadil Adiana. Benny Wahyudi. Pelanggaran kembali terjadi. Balik kali ini Benny Wahyudi menguasai bola bagi Arema Cronus Indonesia. Ya, Offside, betul. Tristan Gonzalez. Tepat sekali. Bagaimana Awe Satuda dan Fitis nak mengangkat bendera. Sementara di Aremania terus bernyanyi-nyanyi dan melakukan koreo untuk memberikan dukungan kepada Arema Cronus Indonesia. Tim yang menjadi juara fase grup di wilayah barat. Peluang didapatkan tadi Adison Alves. Kembali masih dikuasai oleh para pemain dari Arema Cronus Indonesia. Kali ini kita saksikan adalah Ahmad Johan Alfarizi. Kembali ke belakang. Ahmad Bustomi kepada Victor Igbodevo. Ya, Ahmad Bustomi. Gustavo Lopez. Pelanggaran kali ini oleh Tristan Gonzalez. Jangan bebas untuk Persela Lamongan. Masih kita saksikan serangan dilakukan kali ini. Wow, umpan kepada Serdan Lopecic. Berhasil diblok tadi oleh Ahmad Johan Alfarizi. Ya, satu blocking yang cukup baik ya dari Alfarizi tadi. Sehingga akhirnya passing dari Lopicic bisa digagalkan.
sepak pojok kali ini bagi Persela Lamongan. Arif Arianto sudah bersiap-siap. Tendangan Arif Arianto mengenai dada tadi dari Christian Gonzalez. Kembali sepak pojok untuk Persela Lamongan, tim yang berada di posisi keempat di wilayah timur. Kembali sebuah tendangan, masih berhasil diamankan oleh Kurnia Mega. Jangan kaki kiri khas dari Arif Arianto, pemain yang lama memperkuat Persebaya Surabaya. Setelah tidak hadir Jimmy Suparno di kubu dari Persela Lamongan yang sempat hijrah ke Gresik United dan sekarang di Arema Kronos Indonesia, Arif Arianto akan menjadi pilihan utama. Dan berpindahnya juga Jimmy ke tim Arema di musim kedua, Indra juga tidak mendapatkan kesempatan banyak ya untuk bisa bermain ya. Ya, karena kita tahu memang Arema memposisikan Jimmy Suparno sebagai pelapis, karena sebenarnya juga di posisi tersebut masih banyak pilihan. Ada Irsyad Maulana, ya, juga ada Dendi Santoso. Ahmad Bustomi kali ini kembali kita saksikan serangan coba dilakukan. Kembali Ahmad Bustomi kepada Victor Igbonevo. Ya, handsball. Edi Gunawan yang sudah semakin sedikit terpancing emosinya ya. Ini dia back kiri dari Persela Lamongan yang sebenarnya cukup kuat dan bermain tanpa lelah sepanjang pertandingan. Tapi memang menghadapi tim seperti Arema Kronos Indonesia dengan jumlah pemain bintang yang memang sangat banyak membuat sangat kesulitan bagi Persela Lamongan. Ada yang mengambil ancang-ancang kali ini. Gustavo Lopez. Masih ada Arif Arianto. Bijahil Kalua. Kembalikan lagi bola kali ini kepada Catur Pamungkas. Adison Alves. Masih Adison Alves menguasai bola. Atau Serdan Lopicic. Mendorong bola kali ini kepada Arif Arianto. Masih Arif Arianto. Adison Alves. Kembalikan lagi kepada Edi Gunawan. Umpan Edi Gunawan. Masih Adison Alves. Adison Alves kita lihat. Oh, agak sedikit sulit ya bagi dia untuk bisa melepaskan tendangan. Cukup rapat memang, dan tendangan kali ini dilepaskan dari luar kotak penalti. Tidak benar-benar sasaran. Tendangan dilepaskan tadi. Usaha dari luar kotak penalti yang tidak sempurna tadi dari Alves. Ini dia sayang sekali. Iya, ia mencoba melakukan bicycle kick tapi dikawal ketat oleh Purwaka Yudi dan juga Victor Igbonevo. Oh, tidak offside. Beto Gonçalves tadi. Taufik Asrun. Kembali kita saksikan tekanan oleh Persela Lamongan. Bermain seperti babak pertama, tidak ada perubahan dari gaya babak pertama Persela Lamongan. Tetap bermain terbuka dan tetap melakukan serangan-serangan. Mencoba mencari celah pertahanan dari Arema Kronos Indonesia. Dan Serdan Lopicic. Oh, kembali. Usaha dari kotak penalti untuk yang kali kedua ya. Tendangannya terlalu tinggi. Tidak mengarah ke gawang dari Kurnia Mega. Ya, kita lihat asisten pelatih Didik Widianto. Sementara ini Hoirul Huda, kapten tim yang hanya menjadi pemain cadangan di laga malam hari ini. Pemain yang sepanjang karirnya hanya memperkuat satu klub, yaitu Persela Lamongan. Dan ini kita lihat akan terjadi rotasi ya. Apakah mungkin Hendrosis masuk menggantikan Bustomi yang memang akan disimpan ya untuk menghadapi Semen Padang. Kita lihat kali ini Adison Alves kepada Arif Arianto. Sebuah kerjasama cukup baik. Dan tendangan, kita lihat tendangan keras dari Arif Arianto. Masih berhasil diamankan oleh Kurnia Mega. Dan pertandingan terakhir antara Persela Lamongan menghadapi Persipura Jayapura dan juga pertandingan antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Semen Padang itu akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2014. Dan itu menjadi partai hidup dan mati bagi tiga tim, yaitu Persipura Jayapura, Semen Padang, dan juga Arema Kronos Indonesia. Sedangkan
pertandingan lainnya di grup lain masih memiliki peluang 4 tim yang berlaga. Sementara ini Beto Gonçalves yang ditarik keluar digantikan oleh Hendro Siswanto. Ya, nampaknya Beto ya yang ditarik keluar. Yang memang sejauh ini kita lihat Beto belum mendapatkan day fortuna di pertandingan pada malam hari ini. Ya, kembali sebuah serangan dilakukan. Ya, ini dia Hendro Siswanto. Dengan kondisi masih kayak Hendro Siswanto, berubahkah pola standar yang dilakukan oleh Arema Crows Indonesia karena mereka sekarang hanya memiliki 2 penyerang? Ya, artinya mungkin akan berubah menjadi 4-4-2 ya. Di sini akan memainkan Eloko Gonçalves dan juga Samsul Arif di depan. Sebenarnya juga Hendrosis juga bisa berperan sebagai seorang sayap, Rendra. Kalau memang tetap menginginkan posisi dengan 4-3-3, kita akan lihat di sini. Namun nampaknya Hendrosis berada di sektor tengah. Kita lihat masih tergeletak di Sukadana. Pelanggaran dilakukan oleh Catur Pamungkas. Nah, bebas kali ini kembali akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Biasanya dengan bebas adalah menjadi jatah dari Ahmad Bustomi. Ya. Tapi dalam pertandingan ini beberapa kali tendangan bebas dan juga sepak pojok diambil oleh Gustavo Lopez. Balik kali ini Ahmad Bustomi. Umpan berikan kepada Beni Wahyudi. Masih Beni Wahyudi dengan gerakan tanpa bolanya dan umpan kali ini masih ada Suroso. Oh, terlepas dan kita lihat kesalahan dari Roni Triprasdanto membuat Christian Gonçalves mencetak gol malam hari ini dan menjadikan skor 4-0. Arema Crows Indonesia unggul atas Persela Lamongan. Iya, tadi sudah saya katakan juga Rendra bahwa akan menjadi bulan-bulan bagi Roni Triprasdanto di babak kedua ini, dan akhirnya kita lihat memang beban yang sangat berat ya bagi Roni Tri ketika dia diturunkan dan harus berhadapan dengan Arema yang memang mempunyai para pemain depan sangat terengginas, dan akhirnya kita lihat gol keempat terjadi atas kesalahan dari Roni Triprasdanto yang menangkap bola tidak sempurna, terlepas dan akhirnya memberikan durian runtuh kepada seorang Eloko Gonçalves. Ini dia, lepas dan bam, gampang sekali Rendra. Ya, kita bisa saksikan ada gangguan tadi dilakukan oleh Christian Gonçalves, tapi ketika Roni Tri sudah terbang di udara, Christian Gonçalves diam, tidak mengganggu, dan ternyata bola jatuh kepada kakinya. Dan ini adalah assist dari Roni Triprasdanto untuk gol yang ke-14 Christian Gonçalves musim ini. Betul. Ya, Roni Triprasdanto yang merupakan kiper kedua atau deputi bagi Khairul Huda sepanjang musim ini. Memang penampilannya pasti akan sulit mendapatkan sentuhan terbaik setelah cukup lama hanya menjadi pemain cadangan. Ahmad Bustomi kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh Gustavo Lopez. Berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Dadang Sutisna mengangkat bendera, asisten wasit. Dan juga pelukan persahabatan dari Gustavo Lopez dan juga Suroso. Ya, sudah berada posisi offside. Kita saksikan ketika bola dilepaskan tadi. Ahmad Juan Alfarizi kali ini, Arema Crows Indonesia. Anggaran dilakukan oleh Bijahil Kalua. Kartu kuning kedua dari wasit Hadiana kali ini diberikan kepada Bijahil Kalua. Dan dua-duanya kartu kuning diberikan kepada pemain dari Persela ya. Dan bebas kali ini. Kembali akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Masih ada Roman Golian. Hasil direbut kali ini
Lebih Jahil keluar. Catur Pamungkas ternyata yang menguasai bola. Pelanggaran dilakukan oleh Christian Gonzalez. Ya, namanya kartu kuning bagi Eric Gonzalez. 2 kali Hadiana mengatakan pelanggaran dari Gonzalez. Ya, harus lebih tenang Christian Gonzalez. Karena di babak 8 besar hingga fase final nanti kartu tidak akan diputihkan. Dan ini akan menjadi sebuah kerugian apabila nanti Christian Gonzalez yang sejauh ini sudah menerima 5 kartu kuning. Dan dengan kondisi 5 kartu kuning berarti ada kemungkinan ia akan absen di laga berikut ya. Dengan sesuai dengan perhitungan adalah 3 kartu kuning pertama adalah akan absen ditambah dengan akumulasi setiap 2 kartu berikutnya. Kurnia Mega. Balik kali ini Ahmad Bustomi. Balik kepada Hendro Siswanto. Yang juga cukup lama dan besar di Persela Lamongan. Betul. Oh, hampir saya terjadi gol bunuh diri dari Persela Lamongan. Ketika Beni Wahyudi tadi hampir mendapatkan bola dan sebuah pengamanan tadi dilakukan. Ini dia lepas dari perangkat offside. Tapi tendangan dari Edi Gunawan hampir saja masuk ke dalam gawang. Sepak pojok kali ini bagi Arema Kronos Indonesia akan dilakukan oleh Gustavo Lopez kembali. Ya, dilakukan oleh Gustavo Lopez. Kita lihat kali ini Ahmad Bustomi. Kembali offside, Christian Gonzalez. Ya, Ahmad Zohan Alfarizi. Kembali, kita lihat. Sebuah serangan yang coba dibangun. Purwakayudi kembali kepada Gustavo Lopez. Ahmad Bustomi kali ini pelan saja berikan bola kepada Hendro Siswanto. Kembali Hendro Siswanto. Sebuah serangan yang dilakukan Ahmad Bustomi. Masih Ahmad Bustomi. Kita lihat melakukan ball possession para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Ya, nampaknya akan ada pergantian pemain bagi tim Persela ya. Oh. Bini juga rasanya mendapatkan permasalahan ya dari kakinya. Ini dia. Ya, Burhanuddin Nihi masuk menggantikan Arif Arianto. Bekerja cukup keras Arif Arianto digantikan oleh Burhanuddin Nihi, pemain yang sejatinya menempati posisi bek kanan. Kali ini Ahmad Bustomi. Pelanggaran. Ya, kali ini kita saksikan bagaimana bebas yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi. Oh, sebuah umpan dari Ahmad Bustomi berhasil diamankan tadi. Ya, dalam pertemuan di babak 8 besar pertama antara Arema Kronos Indonesia ketika menghadapi Persela Lamongan, kedua tim bermain imbang 2-2. Dan di laga ini kita saksikan bagaimana Persela Lamongan tertinggal 0-4 dari Arema Kronos Indonesia. Dan
Arema Corners Indonesia dalam 2 laga tandang di fase 8 besar hanya meraih 1 poin. Masing-masing bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga menderita kekalahan dari Ya, ini dia kita lihat kesempatan Persipura Jayapura. pertama bagi Made Wardana ya untuk diturunkan. Kiper kedua dari Arema ini memang mendapatkan kesempatan yang sangat sedikit sekali untuk diturunkan, dan kita lihat di sini dari babak pertama tadi Mega agak sedikit mendapatkan permasalahan di kakinya dan akhirnya digantikan dengan skor yang cukup telak 4-0. Artinya memang sudah waktunya ya adanya rotasi untuk menyimpan pemain-pemain kunci dari Arema untuk bisa istirahat lebih cepat dengan istilah Rendra ya, untuk bisa dipersiapkan melawan Semen Padang nanti. Ya, kita bisa saksikan bahwa memang pelatih Suwarno menyimpan 2 pemain kuncinya, Beto Gonçalves dan juga Kurnia Mega Hermansyah. Walaupun sebenarnya tidak harus keluar cepat, tapi ternyata memang kita bisa saksikan Kurnia Mega tampaknya memang tidak dipaksakan terus tampil karena tadi sempat mengalami gangguan dengan paha kiri. Dan kali ini Edi Gunawan membawa bola bagi Persela Lamongan. Masih menyisakan 1 pergantian pemain lagi bagi Arema Corners Indonesia. Ban ke dalam kali ini. Ya, kita lihat bagaimana salah satu penonton yang seakan-akan terbius dengan suasana di stadion. Ya, kita juga tidak mengetahui apakah ia tahu sebenarnya skor pertandingan sudah 4-0 karena memang ia sudah asik sendiri di tribun. Ya, satu hal dari sisi yang berbeda ya dari pertandingan sepak bola adalah supporter ya, dimana emang sangat menarik sekali kalau kita melihat para supporter yang ya dengan tingkat sportivitas yang cukup baik. Oh, langsung dari Bustomi nampaknya tadi mendukung timnya, bernyanyi, dan ini mungkin yang enak dilihat ya daripada tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan ya. Betul sekali. Dan mereka menjadi satu hiburan tersendiri dalam sepak bola nasional. Karena tidak semua pertandingan sepak bola kita juga bisa menikmati penonton, bukan hanya pertandingan di lapangan. Betul. Victor Igbonevo kembali kepada Ahmad Johan Alfarizi. Ya, kembali Hendro Siswanto. Beni Wahyudi. Gustavo Lopez terlepas bola. Serangan kembali dilakukan tadi. Ya, kita lihat Bakit Sabili, pemain dari Persela Lamongan juga sudah berada di lapangan. Dan kali ini Hendro Siswanto. Kerjasama cukup baik, kita lihat bagaimana muncul kali ini Ahmad Johan Alfarizi atau Hendro Siswanto. Kembalikan bola kepada Igede Sukadana. Umpan dari Igede Sukadana. Lebih dekat kepada penjaga Roni Triprasanto. Adison Alves. Kita lihat sendiri Adison Alves. Berikan bola kepada Srdan Lopicic. Masih Srdan Lopicic. Ada pergerakan dari Burhanuddin Nihe di sebelah kanan. Dan kali ini Srdan Lopicic bermain 1-2 dia dengan Adison Alves. Ada Purwakayudi. Tenang, kita lihat Purwakayudi. Pemain juga sempat membela tim Persib Bandung. Dan sementara ini kita juga saksikan. Oh, Gustavo Lopez. Bola tampaknya menghantam Suroso hingga harus terkapar. Kita saksikan Suroso. Ya, mengenai ulu hati tadi ya. Cukup keras memang. Ini juga kita lihat bagaimana tendangan keras dari Gustavo Lopez mengenai ulu hati dari Suroso. Ya, kita saksikan bagaimana para penonton di tribun dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan boleh dibilang malam hari ini full house Stadion Kanjuruhan. Ya, istilah kata nih panpelnya nyanyi Rendra. Laga terakhir Betul. tentunya ya. Kembali kita lihat hampir tidak ada space yang kosong. Dan ini adalah pergantian pemain terakhir dilakukan oleh Arema Corners Indonesia dan adalah Gustavo Lopez yang ditarik keluar digantikan oleh Irsyad Maulana. Ya, ini dia pemain muda berbakat juga yang
di awal-awal cukup mentereng ya, namun akhirnya lebih banyak mengisi bangku cadangan, Rendra. Ketika memang Samsul Arif akhirnya mengambil posisi sayap kiri. Bahkan banyak pemain mungkin yang tersisi ketika Samsul bermain di sayap kiri dan juga Beto ya. Satu perubahan atau juga skema strategi yang dilakukan oleh Coach Suwarno memakan banyak korban. Ya, Irsyad Maulana sebenarnya pemain yang tampil sangat baik musim lalu ya. Dan juga dan awal musim juga sangat baik. Tapi setelah Samsul Arif mengkilap dan saat ini sudah mencetak 16 gol, langsung semua pemain seperti Dendi Santoso, bahkan juga Joker Sunarto harus rela berada di bangku cadangan terus. Banyak nama ya. Dendi memang merupakan pemain yang spesialis sub ya. Begitu juga mungkin kalau kita bisa katakan juga ada Keceng ya, yang juga menjadi cadangan, menurut saya cadangan yang memang sangat jarang bisa diturunkan ya. Arif Siono. Dan kembali pertamanya juga Jimmy Suparno pun juga cuma hanya menghiasi bangku cadangan saja. Bahkan saya juga sempat sampai lupa kalau Arif Siono juga bermain untuk Arema Kronos Indonesia karena memang jarang sekali diturunkan di musim ini. Pernah diturunkan beberapa di awal-awal dan juga mengalami cedera, Rendra, sehingga akhirnya harus kembali beristirahat. Hendro Siswanto, Victor Iqbonevo, balik pada Ahmad Bustomi. Masih kita lihat kali ini Ahmad Bustomi. Sementara ini pergantian pemain kembali akan dilakukan oleh Persela Lamongan. Sudah bersiap-siap di situ adalah Radikal Idealis. Oh, ternyata Dodok Anang. Ya, Dodok Anang. Tampaknya akan menggantikan Suroso yang sudah keteteran dengan serangan-serangan dari Arema Kronos Indonesia. Ya, meninggalkan lapangan permainan, kita saksikan benar sekali bagaimana Suroso ditarik keluar digantikan oleh Dodok Anang. Ya, satu usaha dari Coach Edward Chong ya untuk memberikan suntikan darah segar di sektor pertahanan supaya tidak begitu banyak lagi gol tercipta bagi tim Arema Kronos. Ya, kembali sebuah serangan dilakukan. Dan Nurosade kepada Adison Alves. Kembali Burhanuddin Nihi. Ya, kita saksikan kali ini masih IGD Sukadana. Masih IGD Sukadana. Ya, kembali kita saksikan kali ini para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Dan dengan kemenangan ini sekali lagi menjadikan partai terakhir antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Semen Padang akan menjadi laga hidup dan mati. Ya. Dan Arema cukup membutuhkan hasil seri untuk bisa lolos. Sedangkan Semen Padang harus bisa meraih kemenangan. Karena di satu sisi Persipura Jayapura mendapatkan keuntungan dengan sudah dipastikan tidak lolos ya Persela Lamongan dalam laga tandang nanti menghadapi Lamongan di Stadion Surajaya. Adison Alves. Ya, ini kita lihat Bangkit Sabili. Kembali bola dikuasai oleh Ahmad Johan Alfarizi. Hanya melakukan possession para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Ya, tidak terburu-buru lagi untuk melakukan serangan. Oh, bola berhasil dibuat oleh Bangkit Sabili. Dan Bangkit Sabili kali ini sebuah tendangan yang belum menemui sasaran dilepaskan kepada penjaga gawang Imade Wardana. Ini kita lihat pelatih Edu Chong seperti memang sudah pasrah dengan kondisi tim ya. Betul. Lihat tampaknya melewati garis tadi tendangan
yang dilakukan oleh Imade Wardana. Ahmad Bustomi, Purwakayudi. Terupas dari Purwakayudi, maksudnya kepada Christian Gonzalez. Kita lihat Edi Gunawan. Masih Edi Gunawan. Iya, dan masih kencang ya Rendra ya. Kita lihat. Ya, ini adalah pemain sprint yang sangat luar biasa fisiknya, Edi Gunawan. Ya. Anggaran tadi dari Christian Gonzalez. Ya, pandangan pertama cukup enak ya, pemandangan pertama. Dan yang kedua Ya. mungkin sudah tidak enak lagi Rendra. Betul sekali. Memang terkadang harus ada yin dan yang ya. Betul. Tidak hanya yang baik, tapi juga ada yang buruk. Kembali sebuah peluang didapatkan kali ini. Burhanuddin Nihe. Masih ada Ahmad Johan Alfarizi. Igede Sukadana. Berikan kali ini kepada Samsul Arif. Masih Samsul Arif. Umpan kepada Christian Gonzalez. Baik sekali. Ya. Masih ada recovery yang baik dari Dodok Anang. Dan kali ini bangkit Sabili. Serdar Lopicic. Berikan kepada Edi Gunawan. Balikan lagi kepada Serdar Lopicic. Sudah berada dalam posisi offside. Kita saksikan tadi Serdar Lopicic. Iya, saya pikir kalau memang kubu dari Persela tidak bisa menahan pergerakan nanti atau jadi bursa transfer di musim yang akan datang, Rendra, mungkin kemungkinan Serdar pindah ke tim yang akan membayar lebih mahal mungkin sangat terbuka ya. Betul sekali. Banyak tentunya akan memakai jasa dari Serdar Lopicic. Pemain yang memang sangat baik sejauh ini bagi tim Persela Lamongan. Selain juga menjadi pengatur serangan, dia juga mampu menjadi pencetak gol yang cukup mumpuni ya. Karena juga mampu mencetak 7 gol sejauh ini. Dan 7 gol itu hanya 1 yang dia cetak melalui tendangan penalti. Berarti juga cukup produktif. Christian Gonzalez kembali kita saksikan kepada Hendro Siswanto. Terlepas bola tadi dari Irsyad Maulana, kita juga bisa saksikan lama tidak diturunkan, sentuhan dari Irsyad Maulana juga tidak maksimal. Iya. Ya, duduk di bangku cadangan adalah salah satu musuh utama dari para pemain sepak bola mungkin ya. Betul. Dan mungkin itu yang membuat akhirnya touch-nya dengan ini agak sedikit berbeda ya. Ball feeling-nya juga agak sedikit berbeda. Karena memang suasana latihan dengan pertandingan cukup berbeda, Rendra. Ya, ditambah lagi juga dengan faktor psikologi yang memang pasti akan mempengaruhi pemain yang lama berada di bangku cadangan. Dan kita lihat Roman Golian melakukan protes terhadap wasit Hadiana, terhadap pelanggaran yang tadi dilakukan. Nah, bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Ya, kembali kita lihat bagaimana penuh sesaknya Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ya, saya kalau melihat dari penonton yang hadir tadi, bagaimana ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia, tim yang juga sangat mengandalkan pemasukan tiket dalam mengarungi kompetisi. Dan sudah selayaknya juga bagaimana tim-tim lain atau supporter-supporter lain juga mampu memberikan sebuah hal yang sama terhadap klub, walaupun juga pertandingan disiarkan secara langsung, tapi mereka tidak berarti menghilangkan sebuah nafas untuk memberikan dukungan kepada tim di dalam stadion. Irsyad Maulana kali ini. Igede Sukadana. Purwakayudi kembali kepada Igede Sukadana. Umpan dari Igede Sukadana. Ya, tidak adanya Gustavo Lopez dan Dodok Anang, Edi Gunawan kita saksikan. Ya, tidak hadirnya Gustavo Lopez, tampaknya Igede Sukadana yang mencoba mengambil peran sebagai pembagi bola. Betul. Dan kita lihat tadi satu momen ketika bola long pass tadi, Edi Gunawan memaksakan diri untuk mengambil bola, nampaknya terjadi kram ya. Ya, ini dia. Oh, tendangan cukup akrobatik kita saksikan. Dan nampaknya pada saat landing ya, posisi yang tidak sempurna.
sehingga akhirnya mengalami cedera Edi Gunawan. Betul sekali, kita lihat bagaimana posisi kaki kanan tadi dari Edi Gunawan tidak sempurna. Pemain yang memang bekerja sangat keras sepanjang 87 menit. Tidak berhenti berlari, terus-menerus menjaga pemain lawan. Tampilan yang luar biasa memang dilakukan oleh Edi Gunawan. Lebaran ke dalam kali ini bagi Arema Kronos Indonesia. Masih kembali kita saksikan kali ini. Christian Gonzalez. Oh, umpan kepada Burhanuddin Nihe. Kita lihat kecepatan dari Burhanuddin Nihe. Masih Burhanuddin Nihe berusaha melewati Purwakayudi. Gagal kita saksikan. Masih Burhanuddin Nihe. Kita coba lihat terus-menerus melakukan sebuah pergerakan. Ya, kehilangan bola juga kita saksikan Burhanuddin Nihe. Menit terakhir di waktu normal, Arema Kronos Indonesia 4 dan juga Persela Lamongan 0. Kemenangan yang membawa tim Arema Kronos Indonesia saat ini menjadi pemimpin di grup ini. Sementara ini kita lihat asisten pelatih Didi Kulianto juga sempat menjadi caretaker musim lalu. Membuat Arema Kronos Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin 10. Diikuti oleh Semen Padang dan Persipura Jayapura. Tapi semuanya masih bisa berubah dengan pertandingan terakhir, di mana akan ada pertandingan antara Semen Padang menghadapi Arema Kronos Indonesia di Stadion Haji Agus Salim pada tanggal 29 Oktober 2014. Dan juga pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Surajaya. Ya, kembali kita lihat Samsul Arif. Ya, dua pemain terjatuh. Ya, terjadi benturan tadi memang di sana. Ya, kita lihat seorang pemain dari Persela Lamongan nampaknya. Ya, masih bisa bergerak walaupun terlihat lemas. Kita saksikan pemain dari Persela Lamongan yang belum bisa kita pastikan siapakah tersebut. Kalau melihat dari nomornya adalah Edi Gunawan ya. Ya, terjadi benturan ini antara Edi dan juga Hendrosis tadi nampaknya. Tidak jelas terlihat kamera. Dan ya itu dia. Ada benturan antara Hendrosis dan juga Edi Gunawan. Ya, harus dibawa pertolongan ambulan. Kita saksikan pemain dari Persela Lamongan. Dan kita memang sangat berharap mudah-mudahan saya tidak ada hal yang bisa mengkhawatirkan atau juga satu hal yang bisa membuat cedera parah terhadap pemain dari Persela Lamongan. Ya, benar sekali tampaknya adalah Edi Gunawan. Kita lihat Taufik Castro masih cukup cemas melihat keadaan dari Edi Gunawan. Ya, dan nampaknya juga memanjatkan doa, Rendro. Ya, memberikan doa kepada Edi Gunawan, dan juga kita juga berharap sekali lagi untuk memberikan doa kepada Edi Gunawan, berharap juga tidak ada cedera serius yang menimpa dirinya. Kembali permainan dilanjutkan memasuki detik-detik terakhir. Dan akhir dari pertandingan antara Arema Kronos Indonesia menghadapi Persela Lamongan dengan skor akhir adalah 4-0. Arema Kronos Indonesia unggul atas Persela Lamongan dan membuat mereka memuncaki klasemen sementara dengan poin 10.